Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan kini menyadari betapa sulitnya mengejar Napoli dalam perburuan Scudetto dan lebih memilih fokus untuk mengamankan tiket ke Liga Champions. Awalnya pasukan Simone Inzaghi sempat berharap timnya bisa bangkit setelah terpuruk di awal-awal musim. Terlebih lagi dengan kemenangan mereka atas AC Milan di Supercoppa Italia, dinilai sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki performa yang bagus untuk menekan Napoli. Tapi setelah kekalahan 0-1 dari Empoli dalam laga pekan ke-19 Serie A semakin mempertegas ketertinggalan mereka dari Napoli di puncak klasemen. Kini mereka terpaut sangat jauh dari Partenope, yakni 13 poin. Seperti yang dilaporkan Tuttosport bahwa kekalahan yang mengejutkan dari Empoli secara mendasar mengubah tujuan Nerazzurri untuk sisa musim ini. Dengan demikian, Inter kini lebih memilih fokus untuk mengamankan posisi 4 besar Serie A di musim ini demi berkompetisi lagi di Liga Champions musim depan. Namun Inter tetap berjuang keras karena peta persaingan 4 besar semakin ramai setelah kekalahan AC Milan dari Lazio di pekan ke-19. Selain itu, Roma juga meraih 3 poin melawan Spezia dan berhasil menempel ketat perolehan poin dari Milan dan Inter. Urutannya saat ini Milan masih berada di peringkat kedua dengan 38 poin, kemudian secara berturut-turut Lazio, Inter dan Roma berada di bawahnya dengan perolehan poin yang sama, yakni 37 poin. Selain Milan Skriniar, Raul Belanova dicap sebagai biangkerok kekalahan Nerazzurri 1-0 atas Empoli. Laporan dari Calciomercato mengklaim masuknya Raul Belanova ke lapangan menggantikan Joaquin Correa pada menit ke-46, bak mimpi buruk Nerazzurri setelah kartu merah Milan Skriniar. Pemain 22 tahun itu seperti belum sanggup mengemban tugas sebagai palang pintu pertahanan Inter Milan. Bermain selama 45 menit, Raul Belanova tercatat 16 kali kehilangan bola. Terbukti sepanjang laga pemain pinjaman dari Cagliari ini dihujat para fans Nerazzurri di Stadion Giuseppe Meazza. Kemampuannya menyisir sisi kanan lapangan masih kurang matang. Beberapa kali Raul Belanova terlihat ragu dalam melancarkan akselerasi ke pertahanan lawan. Justru ia kerap berlama-lama dengan bola di area pertahanan sendiri dan memberikan umpan yang nyaris berujung blunder bagi lini belakang Inter Milan. Inter Milan mulai mencari pengganti Milan Skriniar dan dikabarkan kembali tertarik dengan pemain ACF Fiorentina Nikola Milenkovic. Nerazzurri sadar bahwa bek tengah Slovakia sedang bersiap untuk meninggalkan ibu kota Lombardi untuk berangkat ke Paris Saint-Germain. Ini memaksa mereka untuk mencari pengganti yang kuat untuk pasukan Simone Inzaghi. Inter sangat tertarik dengan Milenkovic di jendela transfer musim panas lalu, tetapi batal karena permintaan Fiorentina. Seperti dilansir Daniele Longo dari Calciomercato, pilihan utama Inter untuk menggantikan Skriniar adalah Milenkovic, dan ketertarikan klub pada bek asal Serbia itu telah kembali menyala. Nerazzurri telah menyetujui persyaratan kontrak dengan agen Milenkovic, Vali Ramadani. Mereka sekarang perlu menemukan kesepakatan yang tepat dengan Fiorentina yang menginginkan sekitar 30 juta euro atau sekitar 487 miliar rupiah di musim panas. Piero Ausilio bekerja keras untuk kesepakatan ini, tetapi masih harus dilihat apakah klub akan meluncurkan upaya serius bulan ini atau menunggu hingga musim panas untuk mengambil ancang-ancang. Inter telah bertemu dengan agen bek Alessandro Bastoni dan gelandang Hakan Çalhanoğlu untuk memulai pembicaraan perpanjangan kontrak.
Sky Sport Italia yang melaporkan bahwa Nerazzurri telah memulai pembicaraan dengan duo tersebut untuk memperpanjang kesepakatan mereka melewati akhir Juni 2024. Dan kedua pemain berharap untuk memperpanjang kontrak mereka meskipun kontrak mereka baru habis 2024 nanti. Nerazzurri ingin menghindari situasi yang sama dengan Skriniar, oleh karena itu klub telah bertemu dengan agen dari kedua pasangan tersebut untuk memulai pembicaraan kontrak. Menurut Sky, baik Bastoni maupun Calhanoglu telah menjelaskan bahwa mereka akan dengan senang hati menyetujui kesepakatan baru. Inter akan menyelesaikan pembicaraan perpanjangan kontrak dengan bek sayap Matteo Darmian dan striker Edin Dzeko dalam waktu dekat. Sky Sport Italia yang melaporkan bahwa Nerazzurri akan mengadakan pertemuan dengan kedua agen pemain tersebut, di mana mereka berharap untuk mendapatkan kesepakatan baru. Baik Darmian dan Dzeko, kontrak mereka saat ini akan berakhir pada akhir musim ini. Nerazzurri telah mengadakan pembicaraan dengan agen mantan pemain Manchester United dan Torino berusia 33 tahun itu, dan hampir menyetujui kesepakatan baru hingga akhir Juni 2024 dengan opsi perpanjangan musim hingga akhir Juni 2025. Sementara itu, Nerazzurri juga sangat ingin memperpanjang kontrak mantan striker Roma dan Manchester City itu. Sementara sang pemain juga ingin bertahan. Karenanya kontrak Dzeko juga bisa diperpanjang dalam pembicaraan mendatang. Inter telah menjadikan penjualan bek Milan Skriniar sebelum akhir jendela transfer Januari sebagai prioritas mereka untuk menghindari penjualan pemain penting lainnya. Gazeta.it yang melaporkan bahwa Nerazzurri bertujuan untuk mendatangkan dana segar sekitar 15 hingga 20 juta euro untuk pemain berusia 27 tahun itu, sehingga mereka tidak harus menjual salah satu dari Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, atau Lautaro Martinez sebelum akhir Juni. Mengingat kontrak Skriniar saat ini habis pada akhir Juni dan pemain Slovakia itu tidak berniat memperpanjang kontrak, maka Nerazzurri lebih memilih menjual pemain Januari ini. Ini akan menjadi penting mengingat tujuan finansial ambisius yang dimiliki Inter, yang tetap menghasilkan keuntungan transfer bersih yang signifikan sebelum akhir tahun fiskal saat ini pada akhir Juni ini. Denzel Dumfries tampaknya menjadi pemain yang ingin diuangkan oleh Nerazzurri Juni nanti. Tetapi jika mereka tidak mendapatkan bayaran untuk Skriniar, mereka juga beresiko harus menjual salah satu dari Barella, Bastoni, atau Martinez. Kiper Inter Andrei Radu telah menandatangani kontrak bersama klub Ligue 1 Prancis Auxerre dengan status pinjaman selama sisa musim ini. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio bahwa pemain berusia 25 tahun itu menaikkan kontrak bersama Auxerre dan sekarang hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub terkait kepindahannya dengan status pinjaman. Radu telah memutuskan untuk mengakhiri masa peminjaman lebih awal di Cremonese setelah keluar dari starting 11 di tim yang berbasis di kota Cremona tersebut. Wingback muda Inter Franco Carboni secara resmi telah pindah ke klub Serie A AC Monza dengan status pinjaman selama 1,5 musim. Lewat laman resmi, Inter menyatakan bahwa sang pemain telah mengakhiri masa peminjaman lebih awal di Cagliari dan kemudian pindah ke Monza dengan status pinjaman hingga Juni 2024. Dengan demikian, Franco Carboni telah resmi naik kasta dari kompetisi Serie B ke kompetisi tertinggi Italia Serie A bersama tim I Biancorossi julukan Monza.